Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di Setio Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang cara saya mengatasi kenari nyilet atau kurus, teman-teman. Nah, ini di depan saya sudah ada satu kasus contoh. Ini kenari saya usianya masih cukup muda, kisaran 3-4 bulan. Tapi entah kenapa ketika kemarin saya pegang ini, dadanya kurus, teman-teman, atau nyilet. Nah, untuk cara mengetahui kenari itu nyilet atau tidak, teman-teman dapat lakukan dengan mudah, yaitu dengan cara memegang burung itu sendiri, teman-teman. Teman-teman dapat pegang, kemudian diraba bagian dada bawah. Jika teman-teman merasakan tulang-tulangnya itu sedikit menonjol atau menonjol, itu dapat dipastikan kenari teman-teman mengalami nyilet atau kurus, teman-teman. Dan untuk penyebab dari kenari nyilet itu sendiri ada beberapa penyebab, diantaranya itu disebabkan oleh cacing, kemudian virus atau bakteri, teman-teman. Dan itu semua nanti mengarahnya ke sistem pencernaannya, teman-teman. Jadi tidak heran jika kenari nyilet itu pasti berdampak pada biasanya nafsu makannya turun, kemudian bentuk dari kotorannya itu lebih cair, teman-teman, atau mencret, kemudian berwarna putih karena yang diserang adalah sistem pencernaannya. Untuk ciri-ciri lain yang biasanya ditimbulkan dari burung yang nyilet itu adalah bulu kenarinya mengembang, teman-teman. Jadi bulunya itu mengembang, tidak seperti biasanya yang langsing rapat. Ini akan sedikit mengembang dan tentunya akan berdampak pada tingkah lakunya, teman-teman. Biasanya tingkah lakunya akan lebih banyak diam atau murung, lesu, teman-teman. Dan itulah beberapa ciri yang ditimbulkan dari kenari nyilet atau kenari kurus. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa burung kita itu terkena penyakit nyilet atau kurus, kita harus segera melakukan tindakan, teman-teman. Karena burung yang terkena penyakit nyilet ini, karena kalau tidak segera diatasi dapat berakibat fatal dan bahkan dapat mengakibatkan kematian, teman-teman. Untuk itu ada beberapa langkah atau metode yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kenari nyilet atau kurus, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah perbaikan kualitas pakan. Nah, untuk perbaikan kualitas pakan ini kenapa? Karena gini, teman-teman. Kenari nyilet itu disebabkan oleh bakteri atau cacing yang menyerang sistem pencernaannya. Nah, bakteri dan cacing ini menyerap semua atau sebagian sari-sari makanan yang dimakan oleh burung, sehingga burung kita kekurangan asupan makanan. Nah, untuk mengatasinya tentu harus kita dukung dengan cara memperbaiki atau mencukupi kebutuhan nutrisi, vitamin, mineral, dan sebagainya agar burung kita dapat kembali pulih. Nah, makanan seperti apa yang sebaiknya kita berikan? Untuk pakan kenari sendiri menurut saya dibagi menjadi dua kelompok, ya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah pakan pokok atau biji-bijian, kemudian yang kedua adalah makanan tambahan atau EF. Untuk makanan pokok sendiri atau biji-bijian dapat teman-teman temukan atau teman-teman berikan berupa makanan yang sudah jadi saja, teman-teman, yaitu makanan kemasan yang biasa dijual di kios-kios, karena di situ sudah tertera kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh burung kenari. Jadi alangkah lebih baiknya kita berikan yang sudah kemasan, karena pasti sudah terjamin oleh pabrik atau produsen yang membuatnya. Dan untuk pakan tambahan atau WF, teman-teman bisa memberikan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan pakan lainnya yang mengandung banyak protein, teman-teman, seperti telur puyuh, kemudian jagung, kemudian oyong atau gambas, kemudian untuk sayur-sayuran lainnya seperti misalkan pakcoy atau sawi. Nah, itu bisa kita berikan secara bergantian setiap hari untuk membantu proses pemulihan burung yang mengalami kekurusan atau nyilet. Intinya di sini adalah kita harus membuat burung kenari kita dapat makan banyak, tentu dengan kualitas makanan yang terjamin, teman-teman.
Dan tidak lupa juga kita harus memberikan sedikit obat-obatan untuk membantu proses pembunuhan atau menghilangkan cacing dan bakteri. Nah, di sini saya menggunakan obat-obatan merek Spectra. Ini biasa saya gunakan dan dapat teman-teman beli di kios-kios burung dengan harga kurang lebih 15.000. Ini bukan endorse ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi selama menangani kenari nyilet. Dan untuk penggunaannya teman-teman bisa baca di bagian belakang, itu ada kegunaannya untuk apa aja, kemudian cara menggunakannya. Ini dapat mengatasi lesu, kemudian susah makan, kemudian mencret, bulu mengembang. Dan untuk penggunaannya teman-teman bisa lakukan dengan cara menambah air matang teman-teman, karena ini dalam bentuk serbuk, jadi harus ditambahkan dengan air matang, kemudian diteteskan langsung ke mulut burung itu sendiri. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan kandang teman-teman. Jadi kebersihan kandang adalah menjadi faktor yang utama untuk mencegah serta menghindari agar kenari kita tetap sehat, terhindar dari segala penyakit. Karena berbagai macam penyakit itu salah satunya bersumber dari kotoran burung kenari itu sendiri. Jadi kandang yang bersih akan membuat kenari kita akan tetap sehat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini tentang cara mengatasi kenari nyilet. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang kurang paham bisa langsung menanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu, salam sehat, salam hijau untuk kita semua.